Selamat pagi sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dalam Bawaslu Solo News. Pada edisi podcast sengketa kita kali ini sudah edisi yang ke-10 ya ngomong-ngomong. Kita akan berbicara terkait dengan potensi sengketa pada tahapan di pemilu dan di pilkada. Untuk edisi sebelumnya kita pernah kan berbicara tentang potensi sengketa pada tahapan pemilu. Nah ini dikomplitkan gitu ya, pemilu dan pilkada kedua-duanya. Telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu anggota Bawaslu Kota Surakarta, Divisi Penanganan Pelanggaran, Ibu Poppy Kusuma. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Isti. Sehat-sehat Ibu? Sehat. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Untuk narasumber yang kedua yaitu anggota Bawaslu Kota Surakarta, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bapak Moh Motakin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pemirsa dan penikmat. Terima kasih. Sahabat Bawaslu, untuk dua tahapan yang pertama yaitu tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan tahapan pendaftaran calon, kita akan mengeksplorasinya lebih dalam lagi bersama narasumber yang pertama yaitu Pak Takin. Bapak, mohon bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu potensi sengketa apa saja nih Pak yang bisa hadir dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan tahapan pendaftaran calon. Terima kasih Mbak Izi atas pertanyaannya. Om Swastiastu, salam kebajikan kepada pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi potensi sengketa pada tahapan pemilu maupun pemilihan atau pilkada ini sebelum tahapan pendaftaran calon itu mestinya dimungkinkan ada yang namanya tahapan verifikasi partai baru atau pendaftaran partai baru. Ini juga mempunyai potensi untuk sengketa, yaitu tentunya adalah sengketa antara calon partai dengan penyelenggara pemilu yang mempunyai kewenangan untuk mengesahkan apakah partai baru ini diterima atau memenuhi syarat atau enggak. Nah, di situ biasanya ada semacam persyaratan-persyaratan yang begitu banyak untuk pendaftaran calon partai, dan diverifikasi ini benar-benar penyelenggara pemilu harus benar-benar teliti agar tidak terjadi potensi. Jadi potensinya adalah masalah administrasi pendaftaran partai politik. Nah, menginjak ke apa yang ditanyakan Mbak Isti, jadi tahapan pemutakhiran daftar pemilih ini adalah problem klasik, problem yang sejak pemilu pertama setelah reformasi sampai saat ini, bahkan sebelum reformasi itu pun sudah menjadi potensi perselisihan yang istilahnya tidak pernah dapat terselesaikan dan sangat masif. Mudah-mudahan dengan adanya program DPB yang dilakukan oleh KPU sejak tahun ini 2021 sampai nanti menjelang 2024 ini akan mengurangi potensi sengketanya. Karena apa? Masalah daftar pemilih ini benar-benar membutuhkan masukan baik dari masyarakat yang peduli dengan pemilu, pengawas partisipatif, kemudian juga partai politik itu sendiri harusnya memberi masukan kepada KPU di saat DPB ini. DPB ini akan diupdate perbaikan itu tiap bulan, kemudian diplenokan tiap 3 bulan bersama stakeholder yang ada di tiap-tiap kabupaten kota. Di Surakarta pun juga terjadi demikian. Mudah-mudahan dengan adanya program DPB ini problem yang masif di daftar pemilih tetap itu mudah-mudahan nanti sangat bisa diminimalisir. Benar ini
hasil daripada DPT ini akan menjadi alasan bagi mereka-mereka yang tidak puas dengan hasil pemilu, pasti dia akan lari ke MK, Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan apa istilahnya sengketa hasil dari pemilu itu. Pemilu atau pilkada. Jadi anehnya di sini, harusnya mereka itu perhatian di DPT kemudian disengketakan atau diselesaikan di depan, tapi rata-rata nggak mau. Nah, ini yang malah justru lebih gawat DPT. Kemudian mengenai tahapan pendaftaran calon, ini jelas, ini potensinya banyak sekali. Antara lain adalah masalah verifikasi administrasi. Di Kota Surakarta kemarin untuk calon anggota legislatif juga terjadi. Kemudian dapat diselesaikan dengan baik dengan cara mediasi, kemudian bahkan ada yang adjudikasi. Nah, itu juga sudah dapat diselesaikan. Hanya masalah administrasi, hanya masalah ijazah, hanya masalah legalisir, mungkin hanya masalah perbedaan alamat, itu pun bisa menjadi sengketa. Maka ini memang perlu pencermatan yang lebih intensif. Kemudian juga kalau tidak diverifikasi administrasi adalah jumlah atau persebaran dukungan untuk partai politik yang baru maupun untuk partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Ya, itu tadi. Sebetulnya harusnya sudah diselesaikan pada saat verifikasi di awal. Tapi kadang-kadang itu masih ada yang kelewat. Nah, karena persaingan politik, akhirnya ada yang mempermasalahkan, dia temuan, misalkan ada temuan atau apapun, ternyata kantornya tidak ada misalkan. Kemarin hanya rumah seseorang dan bukan kantor. Ini kalau persaingan politik ini bisa menjadi bahan untuk sengketa. Nah, itu antara lain. Itu salah satu contoh aja. Kemudian selain itu juga syarat jumlah dukungan persebaran bakal pasangan calon perseorangan. Ini adalah di pilkada, di pemilihan. Nah, itu sangat mungkin. Apalagi kalau pasangan calon perseorangan ini begitu kuatnya melawan pasangan dari dukungan partai. Maka ini akan menjadi problem yang perlu kita perhatikan secara serius, dan ini sangat mudah untuk disengketakan. Nah, maka dari itu sekali lagi dari awal kami selaku Bawaslu tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa teman-teman sekalian, tanpa pemirsa sekalian ikut andil di dalam pengawasan partisipatif. Saya kira begitu, Mbak Isti. Terima kasih Pak Takin. Menarik tadi disinggung terkait dengan calon perseorangan, Pak, waktu di pilkada. Nah, untuk di Kota Surakarta sendiri, kalau kita menarik lagi di pilkada 2020 yang lalu kan Kota Surakarta ada itu, Pak, dari calon perseorangan. Apakah waktu itu ada gitu, Pak, persikan kayak potensi sengketa pada tahapan pilkada di 2020 di Kota Surakarta? Mohon dijelaskan, Pak Takin. Ya, hampir saja. Oh, hampir saja. Hampir saja terjadi sengketa. Tapi karena kita beri penjelasan, kemudian dia bisa menerima, akhirnya tidak terjadi sengketa. Yaitu begini. Kebetulan kan kemarin yang mendaftar perseorangan itu adalah dua pasang bakal calon. Gitu. Nah, dari dua pasang bakal calon ini ada salah satu bakal calon yang merasa dia itu sebenarnya sudah mengumpulkan dengan syarat minimal, itu sudah dikumpulkan di KPU. Tapi setelah diverifikasi, ternyata banyak yang tidak terpakai. Nah, ini hampir saja terjadi sengketa. Tapi setelah kita beri penjelasan, KPU memberi penjelasan, dia juga konsultasi ke Bawaslu memberi penjelasan juga, akhirnya tidak. Nah, itu karena kurang siapnya dan tidak semuanya bisa masuk dalam sistem untuk syarat dukungan minimal. Bahkan di lapangan pun saat verifikasi
itu juga hampir terjadi semacam kegaduhan. Yaitu misalkan begini, orang tahunya bahwa ini adalah pendukung partai A. Kenapa dia diundang untuk mau didukungan, diundang untuk diverifikasi, untuk calon personal, kenapa dia datang? Nah, gitu pernah hampir, tapi hampir sebenarnya. Setelah kita beri penjelasan, ini hak pribadi seseorang untuk mendukung dan lain sebagainya. Lah akhirnya dia juga bisa terima itu, oh gitu ya Pak, ya sudah. Akhirnya tidak terjadi hal-hal yang bisa sampai ke ranah penyelesaian sengketa secara cepat maupun sengketa di tingkat Bawaslu, tidak terjadi. Memang ada Pak, ada itu cara juga ada. Ya pengalamannya di Kota Surakarta itu, tapi akhirnya semuanya berjalan dengan mulus. Dari 2 calon perseorangan, yang satu sudah gugur di verifikasi tahap awal, yang satunya bisa langsung sampai menjadi peserta pemilihan pada saat itu. Jadi ada 2, yang satu dari partai, dukungan partai, yang satu dari perseorangan di Kota Surakarta. Diusulkan partai dan dari perseorangan, meskipun sebelumnya kayak hampir akan ada gitu ya Pak ya, potensi. Dan itu ternyata 2 ya Pak ya, antara penyelenggara dan antar peserta juga ada. Kalau awalnya potensi penyelenggara gitu dengan peserta. Nah, tapi yang kedua ini bisa jadi antar peserta. Karena yang ngeklaim bahwa dia adalah orang partai A itu adalah orang partai. Jadi bisa jadi akan terjadi sengketa antara partai calon perseorangan dengan calon yang didukung oleh partai. Antar begitu. Peserta gitu ya Pak ya. Biasanya seperti itu. Ya. Tapi karena masyarakat semuanya bebas, kalau mau mendukung ya boleh-boleh saja kan. Iya. Hak konstitusional itu ya, untuk mendukung siapa saja dalam kontestasi pemilu atau pilkada. Setelah beri penjelasan di lapangan, akhirnya bisa menerima. Kayak meredam gitu ya Pak ya. Pencegahan oleh Bawaslu. Baik sahabat Bawaslu, bisa kita highlight ya, ternyata kalau di pemilu itu Bawaslu Kota Surakarta sempat ada mediasi dan adjudikasi, berarti ada sengketa waktu pemilu 2019, tetapi di pemilihan atau pilkada 2020 Bawaslu Kota Surakarta itu hampir saja ada permohonan sengketa proses baik antar peserta maupun antara peserta dan penyelenggara. Terima kasih Pak Tagin untuk penjelasannya tadi terkait potensi-potensi sengketa yang mungkin akan hadir di tahapan pendaftaran calon maupun di pemutakhiran daftar pemilih, dan sebelumnya sebenarnya ada di verifikasi partai politik tadi ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya sahabat Bawaslu, kita akan eksplorasi terkait potensi sengketa yang bisa saja hadir di masa kampanye dan juga di tahapan masa tenang yang akan dijelaskan oleh narasumber kedua kita, yaitu Ibu Poppy Kusuma. Ibu Poppy Kusuma ini Divisi Penanganan Pelanggaran, jadi sahabat Bawaslu bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ini terkait, karena kita tahu ya Bu, kayak pelanggaran administrasi dengan permohonan sengketa itu kayak tipis gitu ya Bu ya, beririsan malah justru. Nah, mohon Ibu dijelaskan kepada sahabat Bawaslu. Baik, terima kasih Mbak Esti. Selamat pagi untuk sahabat Bawaslu semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mutahim ya terkait dengan potensi sengketa yang bisa terjadi di tahapan pemutakhiran daftar pemilih maupun di pendaftaran calon. Nah, kalau di dalam tahapan krusial dalam pemilu maupun pemilihan, salah satunya adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini di mana bahwa masing-masing peserta pemilihan, peserta pemilu maupun calon itu tentu akan menggunakan masa atau tahapan kampanye ini untuk memberikan visi, misi dan lainnya kepada masyarakat ataupun pemilih. Nah, potensi-potensi apa yang bisa terjadi di masa tahapan kampanye ini? Salah satunya nanti apabila terjadi kampanye yang di luar jadwal. Misalnya kampanye itu kan sudah dijadwalkan oleh KPU ya, baik tahapan
kampanye dalam pemilu maupun dalam pemilihan atau pilkada. Tentu KPU sudah menjadwalkan serinci yang dituangkan dalam SK KPU. Nah, apabila nanti peserta pemilu maupun peserta pemilihan calon dalam hal ini melanggar yaitu jadwal kampanye, tentu ada dua kemungkinan yang nanti bisa diproses oleh Bawaslu, Mbak Isti ya. Salah satunya tahapan yang tadi proses yang beririsan itu bisa saja kampanye di luar jadwal itu dimasukkan ke ranah pelanggaran. Tetapi bisa juga kampanye di luar jadwal ini masuk di tahapan penyelesaian sengketa proses. Baik itu secara cepat ya Mbak Esti. Dalam sengketa acara cepat itu dimungkinkan. Jadi saat itu juga dimungkinkan sengketa itu diselesaikan. Misalnya ya, kampanye di luar jadwal. Seperti yang mungkin di Solo waktu pemilu kada atau pilkada kemarin belum kita jumpai ya. Jadi sudah diatur itu oleh KPU dengan SK-nya bahwa misalnya pasangan calon satu itu kampanye hari A, kemudian hari Sabtu, misalnya hari Minggu itu untuk calon yang B. Tetapi itu dilanggar seperti itu. Nah, apabila itu dimasukkan dalam kategori acara cepat, itu bisa saja diselesaikan dalam saat itu juga. Apabila kedua-duanya menerima, maksudnya apabila kedua-duanya itu sepakat di dalam acara cepat bahwa itu akan diselesaikan di dalam sengketa proses acara cepat ya. Tapi manakala itu tidak bisa diselesaikan, tentu bisa dibawa ke ranah penanganan pelanggaran. Dalam hal ini tentu ada pelapor atau penemunya ya dari Bawaslu seperti itu. Kemudian yang kedua, lokasi kampanye. Nah, lokasi itu juga sudah ditentukan oleh KPU, baik pada saat masa pemilu maupun pemilihan. Jadi misalnya lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kampanye, misalnya ada di ketentuan tidak boleh melanggar tidak boleh fasilitas negara, fasilitas pemerintah dan lain-lain sebagainya itu. Misalnya di tempat ibadah, tempat pendidikan itu kan tidak boleh. Nah, misalnya ada itu peserta pemilu atau peserta pemilihan yang melanggar, bisa saja diselesaikan dengan acara cepat juga, ya kan? Jadi mereka akan lebih istilahnya mengerti nanti kalau acara cepat itu diterapkan di dalam kampanye, di dalam lokasi kampanye ya tadi ya. Jadi mereka akan mengerti bahwa proses acara cepat ini diselesaikan hari itu juga, tentu dengan putusan juga ya, dengan putusan acara cepat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan APK. Nah, ini yang sangat sering kita jumpai ya sebenarnya di masa tahapan kampanye ini. Pemasangan APK ini tempat itu sudah ditentukan juga, lokasi ya pemasangan APK oleh KPU ditentukan. Tetapi manakala ada peserta pemilu, peserta pemilihan yang melanggar, tentu bisa juga kita proses dengan acara cepat ya. Jadi tidak perlu misalnya dengan pelanggaran administrasi, tapi langsung bisa dengan acara cepat sepanjang mereka sudah sepakat. Jadi antara peserta pemilu maupun peserta pemilihan ini yang bersengketa terkait dengan lokasi APK. Misalnya harusnya dia ada di Jalan A. Nah, kemudian di Jalan A itu dipasangilah APK dari pasangan lain. Nah, seperti itu. Tentu juga setiap proses acara cepat itu harus dikeluarkan sebuah putusan ya, gitu Mbak Isti. Jadi meskipun bukan adjudikasi, tetapi acara cepat ini juga harus disertai dengan putusan acara cepat untuk sengketa. Kemudian terkait di masa tenang, sama juga ya terkait dengan APK, bahwa APK itu di masa tenang sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 10 2016 bahwa di masa tenang itu semua alat peraga kampanye harus ditertibkan atau diturunkan. Tetapi manakala ada peserta pemilu, peserta pemilihan yang abai atau tidak melakukan itu, tentu nanti akan ada potensi juga dia disengketakan misalnya antara peserta pemilu satu dengan yang lainnya, ya kan? Misalnya antara parpol A dengan parpol B, antara calon A dengan calon B.
itu sangat berpotensi untuk mengajukan sengketa kepada Bawaslu. Namun itu bisa dilakukan juga dengan sengketa acara cepat juga, ya Mbak Isti, begitu. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan dengan adjudikasi, karena adjudikasi itu kan tadi sudah dijelaskan Pak Mutakim bahwa hanya bisa dilakukan apabila itu ada keputusan dari KPU, ya, ada surat keputusan dari KPU. Kemudian tim kampanye yang menggelar pertemuan dengan berbagai kepentingan di masa tenang. Nah, ini sangat beririsan sekali dengan penanganan pelanggaran juga, ya. Bisa nanti masuk di kampanye di luar jadwal juga, bisa masuk di sengketa cepat juga. Jadi sebenarnya di dalam proses PSAP ini selain beririsan dengan administrasi dan pidana pemilu atau pemilihan, tetapi untuk upaya pencegahan dari Bawaslu tentu tadi yang disampaikan Pak Mutakim bahwa Bawaslu ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu menggunakan upaya pencegahan dulu, seperti itu Mbak Ibu. Jadi pada saat masa tenang pun potensi baik pelanggaran maupun sengketa itu tetap selalu ada, seperti itu Mbak Ibu. Nah, sahabat Bawaslu, itulah tadi penjelasan terkait potensi sengketa pada tahapan kampanye dan masa tenang. Dari penjelasan Ibu Popi, kita bisa menarik kesimpulan ya, sebenarnya kalau pengen sengketa ya sengketa, bisa ya Bu ya, asalkan itu kesepakatan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang hendak bersengketa gitu ya Bu ya. Kalau nanti misalnya masih dirasa kurang memuaskan putusannya, bisa juga nanti diajukan di penanganan pelanggaran gitu ya Bu ya. Sepanjang waktunya sepanjang masih dalam waktu yang bisa untuk mengajukan penanganan pelanggaran seperti itu ya Bu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita akan berbincang potensi sengketa pada tahapan tungsura atau penghitungan surat suara. Nah, untuk yang bagian ini kita akan lagi mengeksplorasinya dengan Bapak Mutakim. Pak Takim, untuk yang potensi sengketa Pak di tahapan tungsura, mungkin apa saja Pak potensi yang bisa hadir pada saat tungsura itu? Ya, terima kasih Mbak Esti, pemirsa sekalian. Sebelum saya masuk ke potensi sengketa pada tahapan tungsura, saya ingin menyampaikan dulu, untuk masalah DPT apa bisa menjadi alasan untuk masuk ke MK? Sangat bisa sekali. Dan di mana letaknya? Letaknya adalah apabila di dalam DPT itu ternyata masih banyak yang belum tercover masyarakat kabupaten kota. Contohnya kota Surakarta, ternyata masih ada sekian ratus, sekian ribu orang yang belum masuk dalam DPT. Atau ternyata di DPT itu ditemukan hal-hal yang dilarang, misalkan ada TNI Polri sekian banyak masuk dan lain sebagainya, atau di bawah umur sekian masuk, maka disitulah ada potensi untuk sengketa. Jadi itu bisa jadikan pijakan alasan untuk sengketa. Ini saya menambahkan dulu sebelum kami masuk. Kemudian untuk tadi sudah disampaikan Mbak Popi, jadi kita selalu mengedepankan pencegahan dulu. Antara lain adalah yang saya berikan contoh dalam hal pencegahan adalah masa tenang atau penertiban APK. Ini kita Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP karena dia yang mempunyai kewenangan di wilayah untuk menertibkan atau membersihkan alat peraga kampanye. Jadi di masa tenang itu justru untuk mencegah semua harus sapu bersih, dan ini harusnya adalah kewajiban yang memaksa. Tapi biasanya peserta pemilu itu ogah-ogahan untuk membersihkan, masaknya oke, tapi membersihkannya yang belum sadar. Jadi perlu kita sadarkan dulu juga agar dia juga mau membersihkan. Ada beberapa memang sudah mau membersihkan, tapi tidak semuanya. Maka terpaksa kita melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP untuk ikut. Itu adalah dalam upaya untuk pencegahan. Nah, sekarang kami masuk pada potensi sengketa tahapan tungsura. Ini adalah tahapan yang krusial, dan nanti juga ada tahapan krusial yang terakhir adalah penetapan mestinya.
Nah, tahapan tungsura ini yang menjadi potensi sengketa apa? Adalah kembali ke masalah yang hubungannya dengan mempengaruhi. Yaitu misalkan dia mengirimkan saksi dengan atribut tertentu, atribut partai misalkan, kan gitu. Nah, makanya harus diatur, sudah ada peraturan, tidak boleh menggunakan atribut partai, tidak boleh menggunakan atribut calon tertentu dan sebagainya. Tapi mereka juga kadang-kadang masih mencoba untuk memberikan kesan. Nah ini kadang-kadang kesannya apa? Misalkan memakai kaos atau baju yang berwarna A, B, C yang sesuai dengan identifikasi peserta pemilu misalkan. Nah ini bagian daripada kadang-kadang ini bagian daripada upaya mereka tetap bisa mempengaruhi pemilih. Padahal seharusnya sudah tidak boleh sama sekali. Nah, kemudian ada gambar tokoh terdahulu yang disamarkan misalkan. Nah kayak gitu. Nah ini yang harus benar-benar harus kita cegah. Baik itu biasanya digunakan oleh saksi maupun bahkan pemilih. Orang yang punya hak pilih itu kadang-kadang ke arena TPS itu menggunakan atribut. Nah itu harus kita upayakan untuk kita cegah, kita awasi, kita cegah, dan peran serta masyarakat dalam hal ini juga sangat kami butuhkan, sangat penting untuk ini agar pemilu benar-benar berjalan dengan adil. Kemudian juga tadi saya katakan, kadang-kadang mungkin di pohon dekat TPS yang tinggi sekali, mencabutnya sulit, masih tertera di sana bendera atau atribut atau apa, karena kesulitan. Ya mau nggak mau kita melibatkan pemerintah daerah untuk mengupayakan agar benar-benar bersih. Nah ini adalah upaya-upaya kita. Nah potensinya antara lain di situ-situ itu. Belum lagi nanti potensi sengketa itu juga masalah kecurangan anggota KPPS, oknum-oknum tertentu. Di situ mungkin bisa mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah ini fungsi Bawaslu, fungsi pengawasan di tahapan tungsura ini sangat krusial dan harus benar-benar dipelototi benar. Maka kemudian ada yang namanya PTPS, pengawas TPS. Itu pun kadang-kadang masih kurang. Karena apa? Berhadapan dengan masyarakat langsung, berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai semacam jiwa heroik untuk memenangkan. Nah itu yang benar-benar harus kita antisipasi, kita kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat dan lain sebagainya untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa atau tidak terjadi kecurangan di dalam tungsura itu. Antara lain seperti itu. Padahal sudah sampai tungsura ya Pak, kayak istilahnya kita udah tahap-tahapan sebelumnya udah banyak, tungsura ini kayak masih malah justru yang krusial itu di tungsura itu ya Pak ya. Bahkan sahabat Bawaslu kita tadi bisa juga meng-highlight keterangan Pak Takin terkait dengan pemilih, itu pun juga nggak boleh ya Pak memakai atribut-atribut yang kayak mungkin itu karena tahapnya sudah lain. Kalau tahap kampanye, pas waktu kampanye boleh, monggo. Karena ini setelah itu nggak boleh, apalagi di arena yang benar-benar di arena TPS yang benar-benar krusial. Boleh. Padahal dari kampanye udah masa tenang udah nggak boleh. Apalagi ini nanti di TPS. Mungkin ya. Ingin menang. Sahabat Bawaslu harus menjadi ini ya notis kita itu bahwa kalau ada misalnya mungkin saksi atau simpatisan atau bahkan pemilih yang masih memakai atribut itu, sebenarnya itu sudah tidak diperbolehkan, begitu nggak Pak? Ya, tidak diperbolehkan berkampanye dengan cara apapun dan bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Baiklah, terima kasih Pak Takin untuk keterangannya di potensi sengketa pada tahapan tungsura. Untuk yang terakhir kali kita akan mengupas terkait dengan tahapan potensi sengketa yang mungkin hadir di tahapan penetapan hasil pemilu atau pilkada yang akan dijelaskan oleh Ibu Poppy Kusuma terkait dengan
hasil Bu, hasil pemilu atau pilkada. Nah, ini apakah masih itu menjadi kewenangan Bawaslu atau mungkin malah justru menjadi kewenangan lembaga lain gitu Bu? Baik, terima kasih Mbak Isti. Sahabat Bawaslu, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Mutahim ya terkait dengan Tungsura sebelum memasuki ke penetapan hasil pemilu atau pilkada. Nah, di tahapan penetapan hasil pemilu atau pilkada ini tentu yang mempunyai kewenangan adalah di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian Bawaslu apakah terlibat juga di situ? Tentu saja Bawaslu itu sangat-sangat terlibat di dalamnya, karena Bawaslu itu nanti akan sebagai pihak terkait di mana Mahkamah Konstitusi itu nanti akan sangat mempertimbangkan bagaimana keterangan dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan di setiap tahapannya sampai akhir di penetapan, karena yang menetapkan hasil itu adalah di ranahnya KPU RI ya. Jadi tentunya nanti yang akan memberikan keterangan adalah juga Bawaslu RI, di mana tentunya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota seperti kita di bawah ini. Nah, tetapi perlu sahabat Bawaslu ketahui juga bahwa di dalam tahapan penetapan yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota maupun provinsi itu tentu di situ masih ada celah dilakukannya pelanggaran administrasi di situ, laporan ya, kayak seperti di Bawaslu Surakarta di tahun 2019 kemarin di tahapan bukan penetapan hasil KPU RI ya, tapi penetapan dari KPU. Dalam hal ini dia menetapkan hasil dari pemilu legislatif 2019, di mana ada salah satu dari peserta pemilu, dalam hal ini dari salah satu partai, kemudian salah satu legislatifnya yang merasa bahwa dia itu menganggap KPU melakukan pelanggaran administrasi. Nah, dalam hal ini tentunya Bawaslu mempunyai kewenangan dalam hal ini. Nah, karena waktu juga yang kemudian akhirnya waktu itu dilaksanakan melalui administrasi acara cepat juga. Jadi administrasi itu juga seperti adjudikasi ya, sengketa. Ada yang administrasi dengan sidang, kemudian juga ada administrasi yang dilakukan dengan sidang acara cepat. Kalau administrasi yang dilakukan dengan sidang administrasi biasa itu adalah 14 hari. Tetapi kalau di acara cepat itu hanya waktunya 2 hari. Tetapi putusan kedua-duanya adalah sama, yaitu putusan Bawaslu dalam hal ini terkait dengan pelanggaran administrasi. Seperti itu. Itu Mbak Esti. Baik, terima kasih Bu Popi. Jadi untuk sengketa hasil itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi Bawaslu itu terlibat ya Bu sebagai pihak terkait pemberi keterangan seperti itu ya Bu. Nanti di sengketa, mungkin di sengketa hasil yang ada di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan sahabat Bawaslu, di pemilu 2019 ternyata Bawaslu Kota Surakarta juga pernah menangani pelanggaran administrasi ya Bu, bukan permohonan sengketa. Hanya saja adjudikasinya dilakukan itu secara cepat gitu ya Bu ya. Dan itu terjadi di tahapan penetapan ya Bu ya, di penetapan hasil seperti itu. Walaupun ini di KPU Kabupaten Kota seperti itu, belum sampai RI. Di RI. Baik, sahabat Bawaslu, demikianlah tadi perbincangan kita terkait dengan potensi sengketa yang mungkin saja hadir di tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan dengan dua narasumber yang begitu informatif, yaitu Ibu Popi Kusuma dan Bapak Muh Mutakin, yang telah menjelaskan dari awal sampai akhir di setiap tahapan yang mungkin akan muncul potensi sengketanya. Terima kasih telah menyaksikan sejak awal sampai akhir acara. Tetap terapkan protokol kesehatan bersama awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.